Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema-tema kita, yaitu mengenai perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, pada malam hari ini saya mengambil satu tema busur Allah, yang hari ini kita akan coba pelajari bersama-sama di dalam Kejadian 6, 7, 8, ketika air bah itu turun melanda seluruh bumi. Dan sebelum kita memasuki pembacaan firman dan mengupas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan pimpin setiap kita berdoa. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap boleh kita bisa dengar. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan sampai hari ini, di mana kami boleh di dalam kesederhanaan kami, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kami satu pencerahan, menguatkan iman kami, memberikan kami peneguhan, mengharapkan kami makin besar, karena kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kami satu penyegaran baru, sehingga kami paham bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya dan janji Allah turut menyertai setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita, setiap kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, pada waktu itu Tuhan hendak membinasakan manusia, karena manusia itu begitu jahat, kecenderungan hatinya begitu jahat. Maka pada waktu itu Tuhan melihat kekejaman, kejahatan mereka, keberdosaan mereka melanda bumi, maka Tuhan berniat untuk membinasakan setiap mereka. Nah, Nuh, di dalam riwayat Nuh, Kejadian 6, Tuhan melihat bahwa di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat setiap kita. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di dalam pada waktu zamannya Nuh, maka Tuhan melihat Nuh seorang yang benar menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Nah, ini yang penting. Nuh mendapat anugerah daripada Tuhan untuk hidupnya tidak terkontaminasi oleh zaman keberdosaan di zamannya, orang-orang di zamannya itu. Mana pada waktu itu Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa Tuhan akan menurunkan air bah, maka Nuh mendapat perintah bahwa dia harus membuat sebuah bahtera yang besar dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka pada waktu itu Nuh dengan imannya, dalam Ibrani 11 pun kita melihat bahwa bagaimana dengan iman Nuh melaksanakan segala perintah Allah untuk membuat bahtera yang nantinya Tuhan akan pakai untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya beserta setiap ternak hewan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk ikut di dalam bahtera tersebut. Nah, kita melihat bahwa bagaimana ketika keberdosaan manusia dengan status berdosa ketika jatuh dalam dosa pada waktu Kejadian 3, di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan manusia sudah memiliki status berdosa. Nah, status berdosa ini tidak main-main. Dosa begitu mengerikan. Upah dosa adalah maut. Ini sudah pasti. Nah, makanya ketika manusia berdosa, tidak ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh Tuhan untuk berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mempertimbangkan itu untuk diselamatkan. Tidak, manusia berdosa maka digiring, diseret, dituntun oleh dosa itu, kegelapan menuntun hidup setiap orang berdosa untuk selalu melakukan kejahatan dan kejahatan. Keberdosaan manusia itu membuat setiap manusia harus binasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bahwa bagaimana ketika kecenderungan hati manusia yang sudah berdosa ini, kita tahu kalau flashback sedikit, keturunan generasi pertama yaitu Kain dan Habel. Kita tahu kasus pertama Kain dan Habel adalah pembunuhan, di mana Kain membunuh Habel. Nah, kita melihat kejahatan begitu rupa sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia begitu jahat, bumi dikotori, dicemari begitu dengan penuh keberdosaan, maka kekejian demi kekejian pun nyata di dalam bumi, di atas bumi. Maka pada waktu itu Tuhan murka sekali, Tuhan marah, hendak membinasakan mereka. Maka pada waktu itu hanya Nuh saja dan keluarganya
Alkitab mencatat yang diselamatkan. Maka pada waktu itu Nuh membuat bahtera begitu rupa, dan juga mungkin kalau di dalam cuplikan beberapa adegan film gitu ya, saya coba capture gitu ya. Ada satu adegan di mana ketika menyiapkan semua bahan-bahan kayu-kayu dan lain sebagainya, orang-orang di zamannya bertanya-tanya kepada Nuh, apa yang kau perbuat? Lalu lu menceritakan bagaimana dia akan membuat apa dan Tuhan akan melakukan apa. Jadi pada waktu itu Tuhan menyatakan kepada Nuh untuk membuat satu bahtera, dan Nuh memberikan satu informasi bahwa dia sedang membuat sebuah bahtera yang besar karena nanti akan datang air bah, hujan akan turun dan itu akan melanda seluruh bumi, dan air bah itu akan melanda seluruh bumi. Dan pada waktu itu mungkin orang-orang sejamannya, emang Alkitab tidak mencatat bahwa Nuh dibully dan lain sebagainya, tetapi dalam beberapa film rohani saya melihat bahwa ada cemoohan, ada hinaan, ada bully, mungkin ada ya dia anggap bodoh gitu ya, ini nggak masuk akal dan lain sebagainya. Jadi Nuh mendapat satu pertentangan di zamannya, tapi Nuh tetap dengan iman, dia percaya kepada Tuhan, maka dia tetap mengerjakan bahtera tersebut, apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau saya coba lihat bahwa mungkin saya sedikit berimajinasi ketika anak-anaknya itu juga yang membantu Nuh karena Nuh sudah tua. Nah, mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang sama akan ada di dalam benak anak-anaknya. Lalu anak-anaknya mungkin bertanya, Papa, apakah hal ini mungkin terjadi? Mungkin ada sedikit keraguan, mungkin mereka waktu melakukan juga bersungut-sungut atau mengeluh, tetapi dia tetap melakukan. Nah, ketika sampai waktunya, ketika Nuh sudah membuat jadi bahtera tersebut, maka Tuhan suruh masuk di pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Tuhan suruh Nuh dan keluarganya masuk beserta makhluk-makhluk yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika pintu sudah ditutup? Maka genap waktunya Tuhan turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Dan di mata air pun terbuka. Ketika itu manusia dibinasakan, dikubur hidup-hidup oleh air, bukan oleh tanah. Ya, manusia dikubur hidup-hidup. Dari bawah ada mata air yang terbuka, dari atas ada turun hujan air yang begitu deras selama 40 hari 40 malam. Disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan membinasakan semua makhluk yang berada di luar bahtera, yaitu mereka yang hatinya cenderung berbuat jahat, dan hati mereka yang begitu sudah terkontaminasi oleh karena keberdosaan, mereka tak berdaya, maka binasa adalah sebagian daripada upah dari setiap mereka. Dan ketika melihat bahwa di dalam bahtera lah Nuh dan keluarganya berasa aman, disitulah Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya ketika berada di dalam sebuah bahtera. Nah, ketika hari-hari ini kita juga bisa melihat bahwa social distancing harus dilakukan di bangsa kita Indonesia oleh karena adanya penyebaran virus COVID-19 yang kita tahu ini begitu cepat gitu ya, dan juga mewabah pandemik ini seluruh dunia. Dan kita melihat bahwa bagaimana kebijakan pemerintah mengambil satu langkah untuk memutus rantai daripada COVID-19 ini, maka kita disuruh tetap berada di dalam rumah saja. Nah, ini bagian daripada cara Tuhan juga menyelamatkan dan memberikan kita perlindungan. Jadi saya berharap tidak ada kaitannya sebenarnya. Kadang orang kalau di rumah aja kok nggak beribadah gitu kan, berkumpul sebagaimana kita biasanya beribadah, sepertinya kurang beriman. Tidak demikian. Jadi kita beribadah di dalam rumah saja pun tetap beribadah. Dan saya berharap kita juga tidak juga iman kita mematikan logika kita. Iman kita tidak mematikan fungsi kerja otak kita dengan akal sehat kita. Tanggung jawab kita tidak kita kerjakan. Kita bukan orang yang beriman membabi buta, tetapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang melalui Roh Kudus akan menyegarkan akal sehat kita, akan menyegarkan logika kita, dan akan membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam setiap langkah-langkah kita.
Itu menunjukkan ketika ketaatan kita terhadap pemerintah yang bagian daripada wakil Tuhan, ini menunjukkan iman kita taat kepada Allah. Dan saya berharap kita semua juga tetap bersekutu di dalam Kristus, karena di dalam bahtera Nuh yang Tuhan berikan, sebenarnya bahtera itu adalah perlindungan pada Allah. Sebenarnya bahtera itu adalah Tuhan Allah sendiri yang menyelamatkan manusia, yaitu pada waktu itu Nuh dan keluarganya. Saya melihat bahwa bagaimana ada satu keamanan yang daripada Tuhan saja yang mampu memberikan perlindungan begitu rupa. Penghiburan di dalam Tuhan saja yang memberikan penghiburan yang sejati. Saya membayangkan, berimajinasi ketika anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet pada waktu itu mungkin mengeluh pada waktu membuat bahtera. Ketika dilihat turun hujan, ketika bisa melihat air bertambah tinggi, ketika melihat bahwa gunung yang paling tinggi pun akhirnya semua tenggelam. Di situ anak-anak yang tadi mungkin mengeluh sekarang bisa mendapat penghiburan. Untung saja saya pada waktu itu taat mengerjakan. Dan di situ Tuhan langsung bayar tuntas ketika mereka harus melihat bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, melindungi mereka dari kebinasaan. Dan saya melihat bahwa ketika adanya satu penghiburan daripada Tuhan, kita bisa melihat bahwa ketika kita berada di dalam ketaatan sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada Nuh dan mengerjakannya dengan begitu taat, maka lihat bagaimana Tuhan akan memberikan penghiburan di depan mata kepala kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan saya melihat bahwa bagaimana ketika itu penghiburan itu terjadi, mungkin anak-anaknya akhirnya memohon pengampunan. Tuhan ampuni saya, pada waktu itu saya mengeluh. Di situ Tuhan memberikan penghiburan yang begitu rupa. Dan saya melihat juga jangan sampai ketika Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua, mungkin anak-anak kita bosan gitu ya. Kita baru 2 minggu kurang lebih untuk social distancing ini. Bapak Ibu tahu, Nuh selama 150 hari air bah itu berada di bumi. Kurang lebih kalau asumsi sebulan 30 hari, maka kurang lebih 5 bulan berada di dalam bahtera. Nah, kita baru 2 minggu, lalu anak kita bosan begitu rupa. Saya melihat bahwa justru kita sebagai orang tua harus memberikan satu pencerahan bagi setiap anak-anak kita, bahwa ada penghiburan di dalam rumah. Karena di dalam rumah saat ini, dalam konteks ini bahtera Nuh, justru di situ ada penghiburan, di situ ada perlindungan, di situ ada pengharapan, di situ ada keselamatan. Dan saya melihat bahwa justru di dalam rumah saat ini kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita, justru di dalam rumah ada hadirat Tuhan yang terus boleh memelihara hidup setiap orang yang percaya sampai hari ini. Kiranya kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang begitu singkat dan tidak terlalu panjang lebar. Saya melihat ketika air bah itu sudah menggenangi selama 150 hari lamanya, maka ketika itu Tuhan mengadakan perjanjian kepada Nuh. Nah, perjanjian ini maka nanti kita akan melihat dan akan mempelajari. Saya coba bacakan buat setiap kita dalam Kejadian 8 ketika air bah surut. Saya akan bacakan buat setiap kita di dalam ayat yang ke-15. Lalu berfirman Allah kepada Nuh, ayat 16, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Nah, pada waktu itu Nuh disuruh keluar. Pada waktu masuk pun ikut abah-abah dari Tuhan. Suruh masuk, Nuh masuk. Suruh keluar, Nuh keluar. Kita bisa melihat bahwa pentingnya momentum daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus taat. Ingat, kalau Tuhan bilang masuk, kita juga mesti masuk. Kalau Tuhan bilang keluar, kita juga mesti keluar.
Dan belakangan ini harap kita juga semua bijaksana. Tuhan bisa berbicara melalui pemerintah, karena pemerintah wakil daripada Allah. Kalau Anda dan saya mungkin menyekolahkan anak kita di sekolah, maka wakil daripada orang tua, representatif daripada orang tua adalah guru. Guru adalah orang tua di sekolah. Jadi siswa-siswi anak-anak kita pun harus taat kepada guru. Karena menjadi bagian daripada representatif daripada orang tua. Demikian belakangan ini juga kita harus tahu bahwa pemerintah dalam hal ini juga menjadi bagian daripada wakilnya Allah. Ketika kebijakan pemerintah menyuruhkan kita untuk berada di dalam rumah saja atau melakukan social distancing, harap kita juga ikut mengerti bahwa ini jadi bagian daripada ketaatan kita kepada pemerintah, ketaatan kita kepada Allah. Dan kita bisa melihat bahwa penting bagi setiap kita peka untuk mengetahui perintah Tuhan dan kita menjalankan dengan penuh iman di dalam kehidupan kita. Terutama saat-saat ini ketika kita harus mencegah penyebaran COVID-19. Saya berharap kita penuh dengan bijaksana dalam kehidupan kita. Boleh keluar kalau benar-benar urgent, Bapak Ibu harus memberikan mungkin obat, makanan lain sebagainya, silakan. Tetap waspada, jaga diri, membentengi diri dengan memakai masker dan lain sebagainya. Tetap selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, selalu cuci tangan gitu kan, lain sebagainya. Mari sama-sama kita perangi hal ini. Dan saya melihat bahwa ketika Nuh keluar, maka di ayat yang ke-18 pasalnya yang ke-8 saya akan bacakan bahwa setiap kita lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anak dan istrinya, anak-anaknya. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, ini penting. Nuh mendirikan mezbah. Pada waktu dia di dalam bahtera, dan saya percaya dia memberitakan kebenaran. Dia menceritakan mengenai Allah kepada keluarga-keluarganya. Dia menceritakan bagaimana Allah sebagai Tuhan yang sejati. Dia menceritakan kebenaran di dalam kebenaran itu sendiri bahwa kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya juga boleh mendapat peneguhan, mendapat penghiburan, mendapat kekuatan yang baru. Tidak mudah. Karena Nuh memiliki mandat, memiliki fungsi sebagai nabi dan imam. Nuh adalah perantara daripada Tuhan. Nah, maka Nuh harus memberitakan atau menyampaikan kebenaran. Dia memiliki fungsi demikian. Dan saya berharap juga Bapak Ibu sebagai orang tua, terutama para ayah gitu ya, suami-suami, kita harus menjadi imam. Dan kita harus memberitakan kebenaran, dan kita sebagai fungsi sebagai nabi memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga keluarga kita yang berada dalam rumah mereka mendapat satu perlindungan oleh karena ada kebenaran Tuhan. Mereka ada satu kehangatan di dalam hadirat Tuhan karena kebenaran itu meliputi rumah kita, di dalam bahtera kita sendiri, rumah tangga kita. Saya berharap kita semua juga terus menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita berasa aman, penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, ketika itu sudah keluar, lalu Nuh membuat satu mezbah yang didirikan. Dia tahu, dia sadar bahwa ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Maka dia mengembalikan kembali segala pujian syukur itu kepada Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Karena waktu di dalam dia juga percaya, dia tahu ini semua tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Hanya Nuh yang diberitahukan mengenai hal ini, tidak yang lain. Semua yang lain binasa. Bukankah ini ada satu anugerah yang begitu kontras? Kita bisa melihat bahwa hanya Nuh saja waktu sejamannya dan keluarganya saja itu yang diperkenan Tuhan. Bukankah ini satu kontras yang begitu terlihat? Kita mesti bersyukur, Anda dan saya. Jikalau Anda dan saya sampai hari ini bisa percaya kepada Kristus, itu karena anugerah daripada Tuhan. Karena orang yang sudah berdosa di dalam kedagingan, mereka dituntut, dipimpin untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka disesatkan oleh keberdosaan mereka. Dan keberdosaan ini yang membawa mereka sehingga mereka tidak bisa lagi. Hidupnya sudah diikat begitu rupa. Mereka pasti melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Nah, jikalau ada orang yang akhirnya bisa melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu artinya Tuhan yang berikan, Tuhan yang mampukan. Itulah disebut anugerah. Ketika Nuh
bisa berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerahnya buat Nuh, sehingga Nuh merespon anugerah Tuhan itu. Karena anugerah Tuhan selalu melebihi daripada respon manusia, selalu mendahului daripada respon manusia. Ini hal yang penting. Harap kita semua menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bersifat anugerah. Jikalau Anda dan saya merespon keselamatan itu, karena anugerah Tuhan mendahului kita berespon. Dan sampai hari ini kita bisa terus berada di dalam naungan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan semata. Nah, ketika Tuhan melihat betapa dahsyatnya air bah yang melanda bumi, maka Tuhan mengadakan perjanjian kepada Nuh. Saya akan membacakan buat kita semua. Kejadian 9 ayatnya yang ke-8 nanti sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat setiap kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup dan bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Busur Allah ini kita sebut pelangi yang kita biasa sering kali lihat. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ketika saya mengatakan anugerah daripada Tuhan, ada hal yang terlewat ketika Bapak Ibu sadar bahwa Nuh ketika masuk dalam bahtera, lalu hujan itu mulai turun dan mata air mulai mengalir, maka orang-orang sejamannya mungkin satu hari pikir, wah ini hujan tenang-tenang aja, biasa-biasa saja bagi mereka. Tapi ketika sehari, 2 hari, 3 hari terus bertambah, maka mereka akan mencari perlindungan, mereka akan lari ke atas-atas gunung yang paling tinggi untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi aneh Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun daripada mereka yang mencari bahtera datang kembali kepada Nuh. Kalaupun mereka datang, kesempatan itu sudah tidak ada. Mengapa? Karena pintu sudah tertutup. Bayangkan, ketika Anda dan saya tidak mendapat anugerah daripada Tuhan, kita tidak mungkin mencari Allah. Kalau bukan Allah yang turun ke dalam dunia memperkenalkan dirinya dan memberikan anugerah kepada kita untuk bisa mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kita tidak mungkin bertobat. Kita tidak mungkin datang pada Tuhan. Nah, orang-orang sejamannya tidak mendapat anugerah daripada Tuhan sehingga mereka harus dibinasakan. Mereka tidak ada yang datang kepada bahtera sebagai lambang daripada Tuhan perlindungan mereka. Mereka tidak datang kepada Allah yang hidup. Mereka mencoba menyelamatkan dengan cara mereka sendiri. Akhirnya mereka menemukan kebuntuan dan akhirnya binasa. Keberdosaan manusia tidak bisa dapat diselesaikan oleh manusia yang berdosa. Maka keberdosaan manusia harus dilakukan oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Itu ketika Kejadian 3, waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka membuat pakaian dari daun dan cawan, menutupi ketelanjang mereka. Tapi bukan itu caranya, mereka tetap malu. Tapi ketika Tuhan harus mengambil korban
binatang lalu menumpahkan darahnya, lalu membuat pakaian dari kulit binatang sebagai korban yang sudah dikorbankan, lalu mengenakannya kepada manusia. Itulah cara Tuhan, yaitu dengan mengirim Kristus sebagai domba korban yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tak bercacat celah, untuk mati di atas kayu salib, sehingga Anda dan saya boleh kembali dikenakan kemuliaan, sehingga kita boleh menjadi orang yang tidak memiliki keberdosaan lagi, atau dosa sudah diampuni dan kita bisa untuk tidak berdosa. Nah, ini satu poin yang paling penting dalam pemberitaan firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini. Dan saya berharap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan itu begitu besar, dan kita harus benar-benar merespon dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan melihat malapetaka yang begitu besar, maka Tuhan berjanji tidak mungkin ada lagi air bah yang akan menenggelamkan bumi, yang akan mematikan atau membinasakan makhluk yang hidup. Nah, kita bersyukur Tuhan berjanji busur Allah atau pelangi yang biasa kita sebut pelangi ini sebagai materai daripada Tuhan. Ketika kita membuat satu perjanjian satu dengan yang lain antara dua pihak, maka di dalam surat kontrak perjanjian tersebut pasti harus dibumbui satu materai sebagai ikatan satu dengan yang lainnya, mengikat di bawah hukum satu dengan yang lainnya, mengikat diri. Nah, Tuhan mengikat perjanjiannya lewat pelangi, busur Allah sebagai materai, mengikat dirinya bahwa apa yang menjadi perjanjiannya adalah bersifat kekal. Dan mungkin saat ini kita bisa melihat, walaupun kita turun hujan, tidak mungkin sampai air bah akan terjadi, karena Allah telah berjanji dan Dia materaikan itu. Nah, hal lainnya adalah ketika kita bisa melihat bahwa pelangi itu terjadi menurut sains, itu adalah pantulan daripada sinar matahari ketika ada awan yang penuh dengan air gitu ya. Lalu sinar matahari memantulkan cahayanya kepada awan yang berisi air itu sebagai sebuah kaca, lalu dibiaskan begitu rupa sehingga pelangi itu boleh timbul. Pelangi itu merupakan pantulan daripada cahaya matahari. Dan apa maknanya? Jadi ketika kita bisa melihat bahwa matahari itu adalah sang kebenaran, yaitu Kristus sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang boleh memantulkan kasihnya, supaya ketika kita melihat pelangi ada kasihnya di dalam penderitaan kita pun. Mungkin awan gelap itu pelambangan daripada satu kegelapan atau penderitaan atau kesengsaraan atau kesusahan, kesulitan orang. Tuhan menampilkan penghiburan, yaitu Dia nyatakan kasihnya buat setiap kita. Biarlah busur Allah itu menjadi peringatan buat setiap kita di dalam penderitaan, kesengsaraan kita, di dalam kegelapan sekalipun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Lihat, ada janji Allah, busur Allah Tuhan taruh di antara bumi, di tengah-tengah bumi dan Allah. Dan kita bisa melihat ada penghiburan yang akan Tuhan berikan di dalam situasi sesulit apapun. Ketika kita tahu Tuhan sudah berjanji, perjanjian ini harus kita pegang. Saya berharap kita semua semakin hari semakin bisa melihat bahwa sesungguhnya di dalam hadirat Tuhan saja ada penghiburan yang sejati. Di dalam hadirat Tuhan saja ada perlindungan yang sejati. Di dalam hadirat Tuhan saja ada damai sejahtera serta sukacita, keamanan yang sejati. Saya berharap malam hari ini dalam keterbatasan kita terus bersekutu dengan Tuhan, terus menaikkan pujian, penyembahan, keberkenanan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan kita, agar hidup kita boleh bisa melihat pelangi atau penghiburan kasih Allah selalu ada di dalam setiap apa yang kita lakukan, di dalam kesengsaraan, penderitaan, entah itu di dalam kesulitan apapun yang mungkin saat ini juga terjadi di dalam bangsa kita sendiri. Dan harapan malam hari ini kepada firman Tuhan itu boleh menguatkan setiap kita. Biarlah kita setiap yang percaya boleh semakin hari semakin digairahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberikan kami satu naungan kami untuk kami boleh mendapat penghiburan.
hari lepas hari dalam Kristus, dan pengharapan kami semakin besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat dan sejahtera Tuhan, sukacita daripada Allah terus mengalir dalam kehidupan kami, oleh karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas setiap kami.